Jika kamu depresi, kamu hidup di masa lalu. Jika kamu cemas, kamu hidup di masa depan. Jika kamu damai, kamu hidup di saat ini. Halo teman-teman, saya Kevin, selamat datang di channel Asikologi. Kali ini saya akan mengajak kamu untuk belajar bagaimana caranya hidup di momen saat ini, atau lebih sering dikenal dengan istilah present moment. Seiring berkembangnya zaman dan majunya teknologi, membuat orang-orang tidak hidup di momen saat ini. Mereka senantiasa terjebak entah itu di masa lalu maupun masa depan. Tak heran jika banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan mental di era saat ini. Tidak peduli seberapa penting masa depan kita, tidak peduli seberapa buruk masa lalu kita, pada akhirnya satu-satunya momen yang ada ya hanyalah saat ini, sekarang ini, ya ketika kamu nonton video ini. Dan ketika kamu berada di momen saat ini, maka tidak ada sebenarnya yang namanya masalah. Karena sejatinya masalah hanya ada ketika kita memikirkan di luar saat ini. Satu-satunya hal yang ada di momen saat ini hanyalah kedamaian, keajaiban, dan perasaan akan kehidupan atau aliveness. Sekarang coba kamu lihat lingkungan sekitarmu. Coba deh cari seekor hewan atau tumbuhan. Bisa ayam, anjing, kucing, apapun itu. Berhenti sejenak dari kesibukanmu dan amati seksama tingkah laku mereka. Apakah terdapat kekhawatiran di mereka? Apakah terlihat kesedihan di wajah mereka? Tentu saja tidak, bukan? Ya memang mereka tidak punya akal seperti kita. Tapi pada dasarnya kita semua sama. Kita adalah makhluk hidup yang secara mendasar bertujuan untuk hidup di momen saat ini, yaitu untuk makan, minum, menghirup oksigen, dan sebagainya. Justru diri kitalah yang membuat hidup ini menjadi rumit, terasa berat, dan penuh kesengsaraan. Dan itu semua kita sadari atau tidak akibat dari pikiran kita sendiri. Jadi teman-teman, ketika kamu ingin benar-benar damai dan bahagia dalam hidup ini, cobalah untuk belajar hidup di momen saat ini. Cukup sedikit demi sedikit dan tidak perlu perubahan yang ekstrim. Perlu kamu ketahui juga bahwa yang namanya pikiran dan perasaan itu hanyalah layaknya awan yang melintasi langit setiap harinya. Selalu berubah-ubah, datang dan pergi. Sementara kamu adalah langitnya. Kamu adalah kesadaran yang selalu ada di momen saat ini. Kamu menjadi tidak sadar dan dikendalikan dengan pikiranmu ketika kamu memberikan fokusmu ke pikiran tersebut. Entah itu dengan bereaksi, mengiyakan, atau menanyakan ulang. Jadi, belajarlah untuk tidak mudah dikendalikan pikiran dan cobalah untuk selalu mengarahkan fokusmu ke momen saat ini. Nah, terus caranya gimana mas supaya bisa hidup di momen saat ini? Ada beberapa cara yang sering saya lakukan untuk bisa kembali ke momen saat ini. Dan semoga cara ini bekerja bagi kamu. Baik, jadi cara yang pertama yaitu bisa dengan memfokuskan mata ke satu objek. Objeknya bebas, bisa apa saja, yang terpenting satu objek saja. Biasanya saya menggunakan api lilin, atau jika sedang ada kesibukan di luar, saya menggunakan apapun yang ada di depan saya. Entah itu tempat pensil, bunga, jam tangan, dompet, apapun yang ada di depan mata saya. Fokuskan mata dan pikiran kamu akan satu objek itu dalam waktu tertentu. Jika kamu belum terbiasa, kamu bisa menggunakan timer dan diatur selama 5-10 menit. Waktu ini bisa kamu tambah jika sudah mulai terbiasa. Perlu kamu ingat, teknik ini tidak berarti memaksa otak kamu untuk tidak berpikir sama sekali ya. Akan tetapi, ini tentang terus mengembalikan fokus kamu ke objek di depanmu setiap kali diri kamu terpengaruh oleh pikiran yang muncul. Kamu bisa mengarahkan fokus dengan mengucapkan kata-kata seperti kembalikan fokus ke titik-titik. Misal, kembalikan fokus ke bunga, kembalikan fokus ke jam dinding, kembalikan fokus ke tempat pensil, kembalikan fokus ke dompet, dan sebagainya secara berulang setiap kali diri kamu terdistraksi atau terpengaruh dengan pikiran yang muncul. Jangan menyalahkan diri ketika di awal kamu kesulitan untuk fokus dan pikiran terus mengganggumu. Semua butuh proses. Latih pelan-pelan dan terus belajar kembalikan fokusmu ke momen saat ini. Oke? Baik, cara yang kedua yaitu berinteraksi dengan hewan, tanaman, atau anak kecil.
Seperti yang sudah saya sampaikan, hewan dan tanaman merupakan representasi dari kehidupan itu sendiri. Karena mereka benar-benar menunjukkan kehidupan sejati. Terus kenapa dengan anak kecil, Mas? Ya konsepnya sama. Anak kecil itu belum memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional. Yang ada di dalam hidupnya hanyalah hidup di momen saat ini. Bermain-main dan sekedar hidup saja. Perlu diingat, ketika kamu berinteraksi, pastikan juga arahkan fokusmu 100% ke mereka. Lepaskan segala pikiran dan beban-beban yang ada di dalam diri kamu. Saya jamin seketika kamu akan merasa lebih damai dan merasa lebih hidup. Tanaman, hewan, dan anak kecil akan memberikanmu energi kehidupan yang sesungguhnya. They just are, tidak punya label apapun. Cara yang terakhir yang bisa kamu coba yakni dengan memfokuskan ke pernafasan kamu. Nah, cara ini saya sebut dengan teknik 4-4-4. Teknik 4-4 merupakan teknik pernafasan dengan cara menghirup udara selama 4 detik, kemudian menahannya selama 4 detik, dan mengeluarkannya selama 4 detik pula. Lakukan teknik ini sebanyak 5 kali atau bisa lebih sampai kamu merasa lebih damai. Pernafasan merupakan sebuah anchor atau patokan bagi kamu untuk bisa kembali ke momen saat ini. Karena sejatinya, nafas itu selalu ada di momen saat ini. Berbeda dengan pikiran dan perasaan yang senantiasa datang dan pergi. Ketika melakukan teknik ini, tetap arahkan fokusmu ke pernafasan. Rasakan setiap udara yang kamu hirup dan keluarkan. Setiap kali pikiran mengganggumu, kembalikan fokus ke pernafasan sembari berhitung. Dengan seperti ini, bagian otak kesadaran kamu atau yang dikenal sebagai prefrontal cortex akan tetap aktif sehingga kamu akan tetap sadar dan berada di momen saat ini. Baik, jadi itu penjelasan mengenai momen saat ini dan bagaimana caranya hidup di momen saat ini. Semoga dengan ini kamu bisa lebih damai dan bahagia dalam menjalani hidup. Sekian dulu videonya. Apabila kamu menyukai video seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, klik like dan bisa nih kamu share ke orang-orang terdekatmu. Apabila terdapat pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar di bawah. Akhir kata, saya Kevin pamit undur diri. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.